kebutuhan SDM di kelapa sawit itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Artinya selama ini pekerja-pekerja khususnya yang di rakyat itu sama sekali memang dia bekerja secara alami, artinya memang dia tidak memiliki background ya untuk melakukan praktek agronomi yang bagus, ya termasuk di pemilihan bibit, perawatan, panen, itu tidak ada. Ya, sehingga memang diharapkan dengan adanya beasiswa dari BPPD, BPDP, itu mereka bisa kembali ke petani. Ya. Tetapi memang tidak seperti yang diharapkan di awal. Ya mereka banyak yang kemudian bekerja di perusahaan. Karena apa? Karena di petani juga tidak siap. Artinya mereka tidak memiliki satu kepastian. Kalau dia kembali ke petani, apa yang akan dia dapat? Karir apa yang seperti diharapkan? Maka memang ke depan harusnya juga mulai ada bantuan untuk sarana prasarana, untuk membentuk kelompok-kelompok petani dalam bentuk koperasi atau yang lain. Ini memang menjadi salah satu syarat agar 41% dari kelapa sawit itu bisa menjadi penyokong juga untuk pemerintah. Karena selama ini kan memang dari 16 juta sawit itu, juta hektar sawit itu adalah 41% dari petani. Nah, kenapa Apkasindo bersuara keras untuk itu ya? Nah, walaupun sebenarnya secara langsung mereka belum banyak mendapatkan manfaat dengan adanya beasiswa itu karena kelembagaannya tidak siap. Ya, baik dari sisi petani sendiri ataupun anaknya, mereka waktu dia mau ke petani ke siapa, mau ke petani siapa itu. Nah, kecuali yang kemudian kembali untuk mengembangkan usaha atau kebun kelapa milik orang tuanya atau mungkin saudaranya atau yang lain gitu. Jadi memang secara kelembagaan tidak siap dan ini memang pemerintah harus mendukung. Tadi ada satu ide bagaimana kalau kelembagaan, terus ada yang tadi membina ya kan, ada yang penyuluh, tetapi kalau kelembagaannya nggak ada, dia siapa yang mengelola orang-orang itu tuh, anak-anak yang kembali ke petani itu. Tetapi dari sisi kebutuhan sumber daya manusia memang mereka sangat dibutuhkan ya, karena kita luasnya hampir 16 juta hektar dan itu memang membutuhkan masif tenaga kerja baik itu yang terampil maupun yang terdidik. Kita sebenarnya dari lahir kan memang perkebunan. Dan di sawit kita sudah masuk sejak 2005, sebelum munculnya BPDP atau BPBD PKS. Kita sudah mulai sejak 2005, kita sadar bahwa kebutuhan sumber daya manusia di perkebunan sawit itu memang besar sekali. Ya, kita ada pengalaman lama juga untuk perkebunan tebu, perkebunan yang lain, komunitas kopi, kakao, itu kita juga masuk ke sana, teh. Gitu. Jadi memang kita sejak awal berdirinya mengkonsentrasinya di perkebunan dan kehutanan. Ya, sehingga apa yang dilakukan sekarang itu bukan baru bagi kami, memang itu sudah menjadi roh kami sejak dulu memang mainnya di perkebunan. Oh ya, blok kompetensi ya. Nah, kompetensi itu kita mencoba melihat bahwa sebenarnya kegiatan di perkebunan kelapa itu kan ada kompetensi-kompetensi tertentu di blok, namanya blok persiapan lahan, blok untuk penyiapan bibit, blok untuk perawatan, blok untuk panen, blok untuk transport. Kita membuat seperti itu kita sebut dengan blok kompetensi. Kompetensi apa yang dibutuhkan untuk maunya perawatan. Nah, itu kemudian bisa diambil oleh seseorang, saya pengen belajar mengenai perawatan saja. Nah, dia bisa mengambil itu. Didukung oleh konsep kita sekarang, selain itu disebut dengan intrakurikuler, terus ada juga kokurikuler. Kokurikuler yang sekarang banyak dipamerkan itu kita mulai apa yang disebut dengan institut akademi. Jadi memangnya untuk kemampuan di bidang pemetaan, nanti ada akademi mengenai drone. Ya, kemudian yang kita sebut dengan institut drone akademi. Kemudian bicara mengenai IT, bidang IT ada Information and Communication Technology Academy. Jadi kokurikuler kita sebut dengan akademi. Itu yang dikelola langsung oleh pusat, oleh manajemen pusat Instiper. Terus ada AI, Artificial Intelligence Academy, ada Smart Greenhouse Academy, ya, ada Internet of Things Academy, ya, ada juga COVE Academy, itu ya. Terus ada Mechanical Electrical Academy, itu mendukung untuk kurikulum intinya. Itu yang kita sebut dengan blok bersifat modul dan
adaptif, karena akademi itu bisa membantu ke kompetisi mana saja yang membutuhkan teknologi tertentu. Itu. Oh enggak, sudah lama, sudah 5 tahun yang lalu. Ya 2 tahun, dan infrastrukturnya untuk ICT itu sudah kita bangun sejak sebelum COVID. Sejak 2018 akhir dan intensif sampai COVID di 19 itu mulai di 2019 Maret kita kan COVID mulai. Itu kita sudah bangun. Nah, ini sebenarnya di tahun ini lebih mengintensifkan dengan melakukan perubahan transformasi pada kurikulum, kemudian metode pembelajaran di dalamnya. Agar pembelajaran yang model kuno, yang mungkin tidak disukai oleh Gen Z, bisa kita gantikan dengan hal yang lebih menyenangkan. Ya, jadi tidak akan banyak duduk di kelas, tapi lebih banyak dia mengkaji kasus atau hal-hal yang bersifat